Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Kita lanjut kembali pengajian Lubul Usul karya Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari yang wafat tahun 926 Hijriah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa merahmati beliau. Dan kita sudah sampai di pembahasan makna-makna huruf. Terakhir itu huruf ma, terakhir huruf ma. Nanti kita sekarang masuk ke huruf min, dan mudah-mudahan malam ini selesai sampai wawul ataf. Mudah-mudahan. Setelah itu pertemuan berikutnya kita masuk amr. Berikutnya kita masuk amr insya Allah taala. Oke, saya izin share screen. Kalau dicetakan yang PDF ini itu di halaman 32, halaman 32. Lalu, oke. Udah kelihatan belum? Eh, kok begini? Udah kelihatan belum layarnya? Udah Ustaz. Udah Ustaz. Ini udah. Sebentar, ya, sebentar. Maaf ya. Udah kelihatan lagi? Ya, Udah Ustaz. baik. Bismillah, mudah-mudahan Allah berikan keikhlasan. Wa min libtidail ghayah. Qalahu Syekhul Islam. Berkata Syekhul Islam, dan min makna pertama libtidail ghayati, untuk menunjukkan permulaan dari satu tujuan. Permulaan, jadi al-ghayah berarti ada dari satu menuju ke satu tempat. Nah, libtidai untuk menunjukkan permulaan itu pakai min. Tapi nggak harus tempat ya. Permulaan sesuatu di sini bisa tempat, bisa contohnya subhanalladzi asra bi'abdihi lailam minal masjidil haram berarti tempat, ilal bentar. Bisa juga waktu, misalnya la masjidun ussisa 'ala taqwa min awwali yaumin. Nah, berarti kan waktu tuh, berarti min di sini libtil ghaya ini bisa tiga hal: tempat, bisa juga apa, waktu, bisa juga selain tempat dan waktu, selain, ya misalnya innahu min Sulaiman, sungguh surat tersebut dari Sulaiman, Nabi Sulaiman alaihissalam. Beliau tempat bukan? Tempat bukan? Bukan ya. Waktu bukan? Bukan. Tapi selain tempat dan selain waktu. Dari sini kita ngerti tidak selalu penggunaan min kepada suatu kemudian suatu tersebut itu tempat atau waktu. Ngerti ya? Bisa dipahami nih? Bisa Bisa dipahami nggak? Ustaz. Insya Allah. Misalnya, nah ini penting, memahami kayak gini penting ya, karena bisa berkaitan juga dengan isu akidah. Contoh, surah Al-Jathiyah. وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِّنْهُ. Minhu, kan minhu ta'ala, dari Allah subhanahu wa ta'ala. Apa maksudnya min? Nah, gimana nih? Tempat, waktu? Naudzubillah min dzalik. Astagfirullah. Nggak ada satupun ulama, hatta ulama asar ya, nggak ada.
ya, mengatakan Allah Subhanahu wa taala tempat waktu. Maha suci Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bahkan yang ada justru ulama-ulama Asy'ariyah mengatakan ya, kalau dikatakan Allah terikat pada tempat, terikat pada waktu, maka Allah disucikan dari pernyataan yang demikian. Gitu ya. Oke. Walintihaiha juga unik nih. Min bisa maknanya intihaul ghayah. Coba saya tanya. Yang intihaul ghayah itu biasanya huruf apa? Ila Ustaz. Ila ya. Udah kita lewatin. Ila. Loh kok min ternyata bisa juga untuk intihaul ghayah. Berarti min di sini termasuk adat nih. Dalam hal ini termasuk adat. Bisa artinya min untuk awalan, bisa min untuk akhiran. Loh, unik. Gimana contoh min untuk akhiran kata Syekhul Islam? Contohnya kata-kata yang menggunakan kata kerja mendekat. Misalnya qor, misalnya iqtarabtu minhu, ai iqtarabtu ilaihi. Terus jenis saya mendekat kepadanya, ila kan? Ya enggak? Dalam bahasa Indonesia kita mendekat kepadanya. Cuma dalam bahasa Arab bisa juga iqtarabtu apa? Minhu. Jelas ya? Pokoknya ada kata kerja qaf, ro dan ba. Taqarraba ilaihi, taqarraba minhu juga bisa. Maknanya sama. Oke, jelas ya? Bisa juga untuk intiha. Walid tab'id dan bisa untuk menunjukkan kesebagianan. Menunjukkan kesebagianan. Ya. Misalnya apa? Wa anfiqu mimma razaqnakum. Apa artinya? Wa anfiqu mimma razaqnakum. Apa artinya? Dan infakkanlah Ba'da ma razaqnakum. ba'do dari sebagian. Ba'do ma razaqnakum. Jadi min diganti dengan ba'd. Itu ya. Wa anfiqu mimma razaqnakum. Nah, berarti ini makna ke berapa nih? Ketiga dari min. Yaitu ditab'id dan sering di Quran. Jadi enggak yang dizakatin dan diinfakkan enggak seluruh harta, tapi sebagiannya misalnya zakat mal 2,5% gitu. Walid tabini dan untuk memperjelas. Jadi tujuan minnya bukan untuk menunjukkan kesebagianan, enggak, tapi cuma untuk memperjelas aja. Gitu ya. Misalnya, manansakh min ayatin, ayat mana yang kami naskh. Ini kayak penegasnya fajatani bu fijasa minal awsan. Jauhilah hal-hal tercela kotor dari ausan, dari berhala-berhala. Ini untuk penjelasan litabien. Ciri-ciri litabien itu bisa dibuang min nih. Ya, bisa apa? Bisa dibuang. Contohnya kata Syekhul Islam, manansakh min ayatin bisa artinya manansakh ayatan. Fajatani burijis min ausan, fajatani burijisal ausana. Jauhilah hal-hal kotor, ya ini para berhala. Jadi min yang keempat maknanya apa? Litabin. Dan ciri-cirinya apa? Kalau tabid ciri-cirinya minnya bisa diganti dengan ba'd. Kalau ini ciri-cirinya bisa dihilangkan. Bisa dimengerti nih? Bisa dimengerti nggak? Bisa Ustaz. Ustaz, Oke. faedah minnya tabiin berarti apa Ustaz? Hanya tabiin gitu. Memperjelas saja. Hmm. Untuk membuatnya makin memperjelas, makin jelas. Oh iya. Ya. Kan kalau dikatakan fajitani burijisal ausana, kan kayak ada yang butuh sesuatu. Manansahu ayatan, tapi tidak kami nasab dari Quran ayatnya. Nah, jadi tabiin dia untuk memperjelas. Mirip-mirip kayak tamyiz, mirip-mirip dalam hal ini. Agak mirip. Nah, kalau di pembahasan mansubat ya, untuk memperjelas sesuatu. Apanya? Rijis apanya? Nah, gitu.
Jelas ya? Nah, nanti ada yang mirip dari situ yaitu taukid. Taukid kan keumuman, nanti ada. Ya, agak mirip. Gitu loh. Walid ta'lili. Berikutnya taklil. Untuk menunjukkan sebab, berarti bisa diganti dengan lam, misalnya contoh. Atau bisa babi gitu ya. Makna berikutnya li taklil. Makna berapa nih? 1, 2, 3, 4. Yang kena kelima. Ya. 1, 2, 3, 4, 5. Contohnya firman Allah Subhanahu wa taala di surat Nuh alaihissalam, ya ja'alu enggak. Surat Al-Baqarah kalau ini. Ya, yang ini Al-Baqarah. Yaj'aluna asabi'ahum fi adhanihim minas sawa'iqi hadharal maut. Ya. Yaj'aluna asabi'ahum, mereka menjadikan jari jemari mereka fi adhanihim, di telinga-telinga mereka. Kenapa? Kok ngapain mereka? Apa sebabnya? Kenapa mereka naruh jari di telinga? Minas sawa'iqi, bisababi so'id, dikarenakan, disebabkan petir. Hadharul maut, li ajli so'id. Jadi ciri-cirinya bisa diganti dengan li ajli so'id, petir ya. Walil badal bisa juga menunjukkan badal, penggantian, penukaran. Misalnya Allah firmankan, nanti dibuka surat At-Taubah surat 9 ayat 38. Ya, badal. Contohnya surat 9 ayat 38. Araditum bil hayatid dunya, apa? Araditum bil hayatid dunya Minal akhir. minal akhirah. Apa arti min di sini? Nah, apa artinya? Sebagai ganti. Maaf, terlalu bersemangat. Sebagai ganti. Apakah kalian ridho dengan kehidupan dunia sebagai ganti kehidupan akhirat? Araditum bil hayatid dunya minal akhirah. Apakah ta'lil bisa diganti dengan istilah sababiyah? Bisa, dalam hal ini bisa. Wallahu a'lam. Walitansisil umum, untuk menunjukkan keumuman. Lagian berarti min masuknya ke nakiroh. Jadi nakiroh, ya kan, dalam beberapa konteks kali, dalam beberapa situasi dia menunjukkan keumuman. Misalnya kalau nafi, kalau nahi, kalau istifham, betul ya misalnya. Ya nggak? Bener nggak? Kita udah lewat kan tentang umum, tapi bukan di lubul usul sih. Ya, di minhajul usul ya, udah lewat. Ya apa, nanti bisa dilihat pertemuan keberapa tuh. Intinya nakiro kalau setelah, ya saya nakiro setelah dalam kalimat nahi, nafi, ya, dan juga apa, misalnya istifham, ya, itu apa, menunjukkan menunjukkan umum. Oke. Jadi menunjukkan umum ya, nanti pembahasannya lanjut lagi ke pembahasan lafadz am dan khos ya. Misalnya gimana? Ma fid dari min rajulin, kalau di kalimat biasa kata Syekhul Islam, tidak ada di rumah ini seorang pun. Sebenarnya cukup mengatakan ma fid dari rajulun, cukup. Bentar. Saya mau contoh bagus juga di sini, contohnya yang kalimat biasa dulu, supaya habis itu baru kita ke ayat Quran. Tidak ada di rumah ini seorang pun. Maksudnya gitu.
Kalau saya hilangin minnya, sama nggak artinya? Ma fid dari rojulun, sama nggak? Sama juga. Dan memberikan faedah umum juga. Cuma dengan ada kata min lebih tegas lagi menunjukkan ini benar-benar umum. Ma fid dari min rojulin, di rumah ini nggak ada seorang pun, seolah-olah min seolah-olah ya. Min ini kan punya makna lain tab'id, seolah-olah setengah orang lain nggak ada. Di rumah ini setengah orang aja nggak ada. Apalagi satu orang, seolah-olah ya. Jelas ya. Tasumir zaidah agak, tapi dia sebenarnya lagi-lagi gini, sebenarnya saya mau bilang zaidah itu sebenarnya berlaku untuk huruf apapun yang kalau ada dan nggak ada maknanya kurang lebih sama. Tapi zaidah tersebut mesti ada faidahnya, gitu ya. Takkid kah, apalah, gitu macam-macam. Seringnya takkid. Dalam hal ini kita bisa istilahkan tansisul umum. Jadi bisa juga dibilang ini zaidah sah juga, dalam hal ini bisa. Cuma lagi-lagi tidak ada yang benar-benar zaidah nggak ada makna, gitu nggak ada. Sebagaimana dijelaskan para ulama. Gitu ya. Ketika mereka bilang ini zaidah, maksudnya zaidah dari sisi nahwu ya, tapi dia dari sisi balaghah punya makna penguat. Jelas ya? Gitu. Dan ini sering kita dapatkan misalnya wa ma min ilahin. Dan itu yang maka dikatakan oleh Syekhul Islam makna berikutnya taukid, menegaskan keumuman. Jadi litansisil umumi wali taukidihi, untuk menegaskan keumuman dan menguatkannya. Gitu. Jadi udah kalau ada yang bilang enggak ini enggak wah itu terbentahkan karena udah ditegasin berkali-kali. Dan hak ditaukidihi ini kembali ke tansis, penegasan tansisul umum tadi, penegasan penguatan atas penegasan secara eksplisit itu umum, gitu ya. Jadi wa ma min ilahin illallah malakum min ilahin ghairuh, gitu ya. Yang sering nih. Malakum min ilahin ghairuh. Min di sini menunjukkan benar-benar keumuman, enggak ada Tuhan apapun yang disembah, sembahan yang benar apapun kecuali Allah. Malakum min ilahin ghairuh. Kalau dihilangin minnya maknanya mirip nggak? Malakum ilahun ghairuh, mirip nggak? Saya bilang mirip ya. Kalau sama persis nggak? Tapi mirip nggak? Mirip, Jawab. Ustaz. Mirip ya? Mirip, Ustaz. Itu penegasan. Penegasan dan keumuman. Walil fasli. Min juga bisa artinya apa? Untuk membedakan saja. Ini dari ini. Dipisahkan. Jadi wallahu ya'lamul mufsida minal muslih. Tuh ya gitu ya. Di surat Al-Baqarah ayat 220. Jadi ini contohnya al-fasl. Wallahu ya'lamul mufsida minal muslih. Gitu. Oke, saya bersihin ya. Gimana nih bersihinnya ya kalau kayak gini? Eraser. Ada erase all nggak? Nggak ada. Unduh aja, unduh. Udah banyak dong. Ya udahlah, apa segini dulu. Oke. Wabi manal ba. Juga min bisa artinya bermakna ba. Emang ba apa nih maknanya? Nah, jadi melihat dengan mata. Yanzuruna min tarfin khafi, melihat dengan pandangan yang samar. Tapi Allah nggak bilang pakai bi, nggak yang zuruna bi tarfin khafi, tapi yang zuruna min tarfin khafi. Ya. Contohnya surat Asy-Syura surat 42 ayat 45. Wa'an juga an. Misalnya gimana? Qad kunna fi ghaflatin min hadza. Kami dulu lalai min hadza, dari ini, cuma diterjemahkannya tentang ini. Jadi kalau min bisa diganti tentang, maka berarti itu ini. Min bimakna an.
Gitu ya. Di surat 21 ayat 97. Min bisa artinya fi. Misalnya apa? Idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ah. Apa arti min di situ? Surah Al-Jumu'ah. Apa arti min di situ? Fi. Fi idza nudiya lis-salati fi yaumil jumu'ah. Wa inda, min artinya inda. Ya. Contohnya apa? Lan tuniya anhum amwaluhum wala auladuhum minallahi syai'a. Ai indallah. Lan tuniya anhum amwaluhum wala auladuhum indallahi, di sisi Allah. Min bisa artinya ala. Contoh gimana? Wa nasarnahu minal qaumil ladzina kadzdzabu bi ayatina. Kami tolong beliau dari orang-orang. Nah, gitu ya. Dan wa nasarnahu di surat Al-Anbiya ayat 77. Ini bisa lihat. Jadi nasarnahu minal qaum ay nasarnahu ala qaum. Nasarnahu alal qaumil ladzina kadzdzabu bi ayat. Selanjutnya, man. Man bisa menunjukkan mausulah, man artinya allazi, orang-orang yang, man mausulah. Cukup terkenal ya ini man mausulah, walillahi yasjudu man fi samawati wa man fil ardi. Atau maaf, man fi samawati wal ard. Bisa artinya man nakiro mausufah. Ini pembahasan agak advance nih di pembahasan nahwu ya. Jadi mungkin kita ngira man ini karena dia mausulah berarti ma'rifah. Enggak. Bisa juga man untuk nakiroh. Contohnya gimana nakirah maksudnya? Detailnya di ilmu nahwu ya. Misalnya, marartu biman mu'jibin lak. Mu'jibin laka. Saya lewat di depan orang yang mengagumi kamu. Biman mu'jibin lak. Man itu artinya insan. Marartu. Dan juga marartu biman muhibbin laka. Saya melewati orang yang mencintai kamu. Man muhibbin ay bi insanin. Ciri-cirinya bisa diganti dengan apa? Mannya insan. Watammatun syartiyah. Man juga bisa artinya man syartiyah. Man syartiyah. Nah, ini sering. Misalnya apa? Mayyamal su'an. Sebentar, sebelum ke situ. Kenapa di sini sebut tamah? Emang kenapa yang man sebelumnya mausulah dan nakira mausufah emang kenapa? Emang nggak tamah? Betul nggak tamah? Karena dia nggak bisa berhenti di situ. Mesti ada apa namanya? Ada frasa setelahnya. Istilahnya kalau di mausul silatul mausul. Betul nggak? Betul nggak? Boleh nggak? Walillahi yasjudu man titik. Boleh nggak? Kalimat itu kalam bukan tuh? Kalam Bukan, kalimat Ustaz. walillahi yasjudu man. Kalam bukan nih? Bukan. Nggak bisa. Dia nggak tamah berarti. Ya, dari sini dia nakis. Karena nggak terpahami, nggak jadi kalam mufid. Kecuali kalau ada silah. Sama di sini maror tuh biman. Apa biman? Mesti ada muhibin lakanya. Ini mesti ada. Tapi kalau ini tambah syartnya dia cukup. Ya, cukup. Tentu ya dari sisi lain dia butuh kepada jawab syarat dari sisi lain. Tapi ya di sisi dia sebagai jumlah saja itu sudah dia berbeda dengan man mausul. Gitu ya. Karena dia nggak ada silahnya. Maksudnya itu, dia nggak ada silah. Betul, kalau sepotong doang nggak ada jawab syarat ya nggak sempurna, nggak jadi kalam mufid. Tapi dari sisi dia nggak butuh silah, nggak butuh frasa setelah mannya itu, ya dia tambah, gitu ya. Contohnya may ya'mal su'an yujzabih. Barang siapa mengerjakan keburukan, fa may ya'mal mithqala dzarratin, banyak kayak gitu ya. Bisa juga istifhamiyah seperti qala famar rabbukuma. Firaun nanya, siapa Tuhan kalian wahai Musa dan Harun? Nanya tuh ya. Istifhamiyah. Dan sekali lagi saya mau tegaskan, saya udah pernah tegaskan di pengajaran balaghah. Tidak semua istifham di Quran tuh retoris, nggak semua.
Tidak semua pertanyaan di Quran tuh ingkari, takriri, nggak semua. Ada nggak istifham hakiki di Quran? Ada nggak? Ada nggak? Bertanya betul-betul nanya di Quran ada nggak? Coba jawab. Ada nggak? Ada. Misalnya apa? Yang tadi kayaknya. Ola fama khotubuka ya Samiri. Ola fama khotubukum ayyuhal mursalun. Itu nanya betulan nggak? Nanya betulan. Gitu ya, jelas ya. Jadi nggak semua di Quran pertanyaan itu pertanyaan retoris, pertanyaan yang sebenarnya nggak butuh jawaban. Enggak, ada juga pertanyaan yang butuh jawaban. Jelas ya. Wa tamyiziyah man juga fungsinya tamyiziyah. Ini kita tahu ada kata-kata tertentu butuh tamyiz seperti ni'ma. Uslub ni'ma itu butuh tamyiz. Nah, maka orang Arab kadang-kadang dalam sebagian ungkapan mereka menggunakan man sebagai tamyiz. Misalnya, ni'ma man huwa fi sirrin wa i'lani. Ni'ma man huwa fi sirrin wa i'lani. Ni'ma man huwa. Ni'ma man huwa, ini syairnya, fi sirrin wa i'lani. Oke. Dan meskipun ini buku usul fiqh dan tujuan utama usul fiqh adalah untuk memahami Quran dan Sunnah, memahami dalil-dalil, kemudian mengolah dalil-dalil tersebut semuanya Quran dan Sunnah dan dalil-dalil lainnya menjadi hukum fikih misalnya, menjadi hukum pembahasan akidah. Usul fikih digunakan juga untuk akidah, ya, digunakan untuk tafsir, menghasilkan pembahasan ilmu dan amal, akidah dan fikih, pembahasan hadis ke hadis, syarah hadis, begitu juga ujungnya adalah ilmu dan amal. Fikih, akidah fikih, atau fikih kadang dibedakan lagi akidah fikih tazkiyatun nafs, tasawuf akhlak gitu ya. Pertanyaan mungkin muncul, ngapain kok Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari kadang-kadang bawakan contoh yang nggak di Quran, nggak ada di hadis, kadang bawakan syair, kadang. Nah, tujuan dan hikmah wallahu a'lam adalah agar kita tuh nggak berpandangan nih, seorang usuli, pembelajar usul fikih atau minimal ya, pembelajar usul fikih, dia nggak berpandangan bahwa ini segala-galanya makna dari huruf tersebut. Nanti dia ketika baca syair, dia baca ucapan orang Arab, dia baca kitab-kitab para ulama, perkataan para ulama kan bukan Quran hadis. Dan pada akhirnya kita berpikir dengan pikiran usul fiqh. Usul fiqh itu benar-benar mempengaruhi pola pikir kita. Betul-betul. Memang itu bagus sekali. Begitu. Hanya kurang tepat dikatakan usul fiqh itu hanya untuk fikih. Enggak, enak aja. Imam Syafi'i dalam Ar-Risalah, which is buku pertama dalam usul fiqh, itu udah bilang usul fiqh ini untuk bertafsir, mensyarah hadis. Sehingga hasil dari tafsir dan syarah hadis yang tadi saya sebutkan, akidah dan fiqh. Kalau mau dirinci lagi, fiqh kadang dipecah darinya hal-hal terkait dengan amalan-amalan hati, ya, diistilahkan dengan akhlak, suluk, tazkiyatun nafs, tasawuf, lawala musyahata fil istilah, ya. Gitu. Nah, jadi kemudian juga agar pada akhirnya seorang usuli dia mesti juga akrab dengan buku-buku bahasa. Akrab. Bahkan Imam Asy-Syatibi saja mengatakan, makin tinggi ilmu seorang dalam bahasa Arab, makin tinggi dia dalam syariat. Nah, penting. Memang nggak boleh ngeremehkan, nggak boleh. Harus benar-benar belajar bahasa Arab tuh. Kalau mau makin tinggi level ilmu ushul fikihnya, ya nggak cukup dia hanya alfiyah. Nggak cukup, dia harus naik ke, misalnya, let's say, Syarh Tasrih ala Tawdih, ada Imam Khalid Al-Azhari. Naik ke Syarhul Kafiyah karya Rodiuddin Al-Istrabadi. Misalnya. Syarah Al-Mufassal karya Ibnu Ya'ish. Kayak gitu, buku-buku nahwu nih. Nanti dalam ilmu bahasa Arab yang lain begitu juga, dalam sorf, dalam balaghah, dalam istiqaq, dalam mufrodat atau matnul lughah, sama. Harus akrab. Dan saya sendiri juga terus memperdalam hal yang demikian, dan bahkan di antara tujuannya kan, ini apa nih? Oh iya, ini majelis lubul usul ya. Jadi penyelenggaranya bukan bisa, tapi ya kerjasama lah. Kalau majelis usul kan bisa sendiri, dia memberikan perhatian besar kepada bahasa Arab. Kenapa? Karena bahasa Arab inilah yang mengajak orang makin dekat dengan Islam. Ya, saya nggak bilang setiap orang wajib sampai baca kitab sampai Alfiyah tadi,
Itu di atas alfiyah tadi enggak. Tapi ya siapa yang mau serius dia harus naik terus. Nggak bisa, oh saya cukuplah saya belajar usul fiqh aja, saya nggak ngerti nahwu, nggak bisa, nggak bisa. Betul ada pembahasan bahasa dalam usul fiqh, betul. Tapi ya pada akhirnya ilmu bahasa Arab tersebut dipelajari benar-benar. Terutama yang tadi saya sebutkan. Matnul lughahnya atau mufradat, sebagaimana disebutkan Imam Suyuti dalam Al-Itqan. Dan sorf, nahwu, balaghah yang 3 ilmu, bayan, badi, ma'ani, dan istiqaq. Ini masing-masing dipelajari. Ya kalau kita mau pertengahan usul fiqh, pertengahan juga dalam 5 ilmu ini. Mau tinggi dalam usul fiqh berarti tinggi juga dalam 5 ilmu. Begitu ya. Wallahu a'lam. Wahal li talabi tasdiqi katsira, dan hal maknanya untuk meminta pembenaran. Apakah yes no question bahasa Inggris? Mohon maaf nih udah lewat 2 menit ya. Mungkin tanggung ya kita selesaiin ya. Mohon maaf. Hal ya. Dan banyak nih. Nggak perlu dijelasin ya. Katsira seringnya. Sering. Ini bisa juga dia bukan untuk itu. Bisa jadi untuk talabut tasawur aja. Qalila sedikit. Sekarang saya mau tanya yang hadir di sini. Apa bedanya tasdik dengan tasawur? Apa bedanya? Ah, apa bedanya tasdik dengan tasawur? Ini sebenarnya istilah ilmu mantik ya. Ya, ilmu itu dalam ilmu mantik, pengetahuan, al-ma'lum itu ada 2. Tasdik atau tasawur. Tasawur. Mana dulu? Tasawur atau tasdik dulu? Tasawur dulu. Tasawur dulu. Misalnya tasawur, ya kita apakah Zaid itu guru? Atau gini, apakah guru itu pintar gitu ya? Apakah guru itu pintar? Halil mudarisu Zakiyun. Sebelum kita menjawab pertanyaan ini, kita harus tahu apa dulu. Kita punya konsepsi dulu ya. Tasawur itu konsepsi. Mudaris itu apa? Kemudian apa? Zaki itu apa? Benar nggak? Guru itu apa? Pintar itu apa? Maka tasawur dulu. Habis tasawur baru tasdik. Baru dia bisa jawab. Mengiyakan, mengenggakkan. Karena tasdik sudah menghubungkan antara beberapa hal. Minimal 2 misalnya. Yaitu menghubungkan antara misalnya mudaris dengan zaki dan menilai apakah benar mudaris itu zaki. Dia paham mudaris, paham zaki, dan paham hubungan antara mudaris dengan zaki. Benar nggak mudaris itu zaki? Gitu ya. Umumnya, seringnya, kathiran, hal itu untuk tasdik deh. Hal yang mudaris itu zaki. Tapi ternyata bisa juga untuk apa? Untuk tasawur. Kata Syekhul Islam, ini ada beda pendapat memang. Bahkan Jamul Jawami mengatakan nggak bisa untuk tasawuf, tapi kata Syekhul Islam bisa. Ya. Wa tasawwur qalilan bisa. Lihat talab tasawwur qalilan. Ya. Wallahu a'lam. Kemudian lanjut. Wal wawul atifah, dan waw atifah yang terakhir, waw ataf, kadang istilahkan wawul atfi. Di sini al wawul atifah limut lakil jam'i fil asal, untuk menunjukkan makna utamanya ya. Maaf, makna yang benar, lebih benarnya ya. Ada beda pendapat memang. Apakah menunjukkan urutan juga, tapi yang benar enggak? Dia hanya menunjukkan jamak, mutlakul jamak. Sekadar 2 hal tersebut sama-sama begitu. Bisa kita bilang ja'a Zaidun wa Muhammadun. Kita bilang ja'a Zaidun wa Muhammadun. Siapa yang datang duluan? Apakah Zaid? Bareng ya. Belum tentu. Belum tentu. Apakah Muhammad? Bisa jadi. Bisa nggak dipastikan siapa yang datang duluan dari kata-kata ja'a Zaidun wa Muhammadun? Bisa nggak? Ada wawunya nih. Bisa nggak dipastikan siapa yang datang duluan? Gak bisa, Ustaz. Nggak bisa. Karena dia hanya menunjukkan Zaid dan Muhammad sama-sama datang. Dah, that's it. Itu doang. Siapa yang datang duluan? Ya nggak bisa dipastikan dari kalimat ini. Soalnya kalau fa menunjukkan urutan. Bisa.
Summa menunjukkan urutan. Tapi kalau waw nggak menunjukkan urutan. Nggak menunjukkan tartib. Nggak bisa dipastikan juga datangnya hampir berbarengan, jaraknya antaranya dekat, apa jauh. Yang satu datang pagi terus yang satu siang, apa yang satu pagi yang satu malam. Bisa dipastikan nggak dari kalimat Ja'a Zaidun wa Muhammadun? Bisa nggak? Nggak bisa. Dia nggak menunjukkan juga urutan zaman. Apakah dekat atau jauh? Takib atau kata rohi. Nggak bisa. Tapi dia menunjukkan sama-sama bareng. Hanya saja saya penting tegaskan ya. Sekalipun begitu, tapi yusta'nas. Kadang-kadang kita bisa ya mengambil hikmah-hikmah dari pembahasan takdim dan takhir. Di ilmu tafsir ada pembahasan takdim dan takhir. Allah Subhanahu wa taala mendahulukan penyebutan sesuatu itu ada nuktahnya ya, ada hikmahnya. Memang nggak selalu tartib, tapi ada faedahnya lah. Kadang-kadang tartib, kadang-kadang penunjukan kemuliaan, kadang-kadang penunjukan memberi perhatian lebih dan seterusnya. Di antara bukti hal tersebut adalah Nabi SAW bersabda, "Ibda'u bima bada'allahu bih." Mulailah saat sa'i dari yang Allah mulai duluan. Apa maksudnya Nabi? Ayat apa yang dimaksud oleh Nabi? Inna sofa wal marwata syair. Pertanyaan, itu pakai waw nggak? Inna sofa wal marwata min syairillah. Pakai waw. Iya. Pada dasarnya menunjukkan urutan nggak? Sofa dulu baru marwah. Cara kalimat? Enggak. Pada dasarnya enggak. Secara bahasa Arab, secara usul fiqh, enggak menunjukkan urutan. Enggak menunjukkan tartib, enggak menunjukkan takib ataupun tarohi. Tapi Nabi SAW menunjukkan, menyampaikan hikmahnya kenapa sofa duluan disebut. Maka Nabi bilang, ibda'u bima bada'allahu bih. Mulailah dari yang Allah mulai duluan. Andai nggak ada sabda Nabi tersebut dan nggak ada praktek Nabi, mungkin ulama bisa jadi beda pandangan. Bolehkah sofa, bolehkah mulai sa'i dari marwah duluan? Bisa jadi ada muncul perbedaan. Tapi karena ada tansis dari Nabi mengatakan ibda'u bima bada'allahu bih, kemudian juga Nabi mencontohkan begitu dan Nabi sudah bersabda khudu anni manasikakum. Apalagi para ulama juga sepakat ya, maka memang mulai sa'i dari sofa. Dan kita bisa lihat tadabur banyak diambil dari pembahasan takdim dan takhir. Misalnya Allah Subhanahu wa taala bilang zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banina wal qanatiril muqantarati minadh-dhahabi wal fiddati wal khaylil musawwamati wal an'ami wal harth. Dzalika mata'ul hayatid dunya. Allah sebutkan di surah Al-Imran di halaman kedua dari surat tersebut beberapa hal yang merupakan syahwat keinginan manusia. Nah, Allah sebutin pakai wow, tapi sebenarnya para ulama penafsir ketika mentadabburi ayat tersebut juga mengambil hikmah dari penyebutan apa dulu dan baru apa dulu. Gitu ya. Allah sebutin nisa dulu. Lawan jenis karena dianggap sebagai godaan terbesar. Inna kaidakunna azim. Ya, lawan jenis. Kemudian banin anak, jangan dikira anak nih nggak besar godaannya, besar. Bisa aja ada orang-orang yang menzolimi rakyat di kotanya hanya demi kepentingan anaknya, mungkin saja. Jadi kan dia terfitnah, tergoda dengan godaan anak. Apalagi anak sebenarnya tidak selalu anak harus biologis, bisa jadi anak binaan. Anak-anak sealma mater, dia mendahulukan junior alma maternya saat penerimaan kerja secara nepotisme. Ya, dia ordal dia, nepotisme dia. Mendahulukan junior sealma maternya. Mendahulukan anak-anak yang seorganisasinya, sekelompoknya, terus jenis itu mungkin aja. Lebih dari sekedar makna banin harus biologis. Baru sebut harta nomor 3. Baru sebut kendaraan, baru sebut ya cocok tanam dan apa namanya dan peternakan. Bisnis. Nah, ini sebagian ulama untuk mentadabburi ayat ini menunjukkan urutan fitnah dari yang paling dahsyat ke yang agak ringan. Nah, kita khawatir. Juga misalnya ayat wudu. Faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu birusikum wa arjulakum ilal ka'bain. Sebenarnya enggak menunjukkan urutan dari sisi waw, enggak. Dan para ulama Syafi'iyah ketika mengatakan wudu harus tartib urut, begitu juga mazhab Hanbali, berbeda dengan mazhab Hanafi. Itu mendalilkan urutannya enggak semata dari waw di ayat tersebut karena waw enggak menunjukkan tartib. Tapi ya dari dalilan misalnya di sini dihimpunkan dipisahkan bainal maghsulaini bil mamsuh, antara tangan dan kaki kan sama-sama dibasuh, kok diselipkan diselingi dengan mamsuh yang diusap. Ini menunjukkan urutan
ngepraktek Nabi, mantawaddo, dan juga sabda Nabi mantawaddo anak hudwi ada dan seterusnya banyak. Tapi kalau cuma dari urutannya saja atau maaf dari kata-kata di ayat surat 5 ayat 6 misalnya, itu yang nggak menunjukkan urutan. Oke, itu barangkali bisa kita kaji. Insya Allah pertemuan mendatang kita bahas tentang amr. Mohon maaf kalau yang kurang berkenan, dan mohon maaf juga hari ini pertemuannya lebih panjang sekitar 11 menit. Terima kasih dan mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Pamit ya.